Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Apriliana dari PTN 2018 NIM 009 ingin mempresentasikan mengenai perbedaan antara rem tromol dan rem cakram, mulai dari fungsinya sampai bagaimana sih perbedaan ketika kita melakukan praktek pembongkaran kemarin. Oke, mulai saja kita mulai dari rem tromol. Rem tromol itu merupakan sistem pengereman yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Rem tromol itu terdiri dari beberapa bagian atau komponen, yaitu yang pertama ada tromol rem, yang berfungsi sebagai media gesekan agar gaya putar roda dapat dihentikan. Yang kedua ada brake shoe. Brake shoe itu berfungsi sebagai tempat penempelan kampas rem. Kemudian yang ketiga ada kampas rem yang berfungsi sebagai media gesek. Kampas rem akan terkikis selama proses pengereman secara berlangsung sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala, dan apabila kampas rem itu telah habis maka perlu untuk dilakukan penggantian. Kemudian yang keempat ada tuas penggerak. Tuas penggerak rem ini akan menggerakkan sepatu rem atau brake shoe untuk menekan tromol rem saat pedal rem itu ditekan. Tuas rem bekerja secara melalui sebuah thumb yang terletak di ujung tuas penggerak. Kemudian ada pegas. Pegas ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem setelah rem digunakan. Pegas ini akan menarik sepatu rem agar renggang dengan tromol sehingga roda dapat kembali putar. Kemudian yang keenam ada pivot pin. Pivot pin ini dia fungsinya itu akan menjaga sepatu rem di area pangkal agar dapat bergerak, membuka, dan menutup. Kemudian kelebihan rem tromol ini karena yang pertama karena letaknya dia itu ada di dalam roda, maka dia itu tidak mudah kotor, tidak mudah kemasukan debu. Kemudian yang kedua, kinerja pengeremannya itu lebih lembut. Kemudian dia mampu menahan beban yang berat, serta yang terakhir biaya produksinya lebih murah apabila dibandingkan dengan rem cakram. Setelah kita membahas mengenai kelebihannya, kita akan membahas mengenai kekurangan rem tromol itu. Yang pertama, rem tromol itu dia kurang pakem, dia kurang mencengkeram dengan kuat. Kemudian yang kedua, waktu perbaikannya itu lebih lama. Seperti waktu kita melakukan praktek kemarin, kita tuh harus membongkar rodanya terlebih dahulu. Kita harus melepas roda, kita harus melepaskan rantainya dulu, dan itu cukup rumit dan cukup susah apabila dilakukan oleh satu orang, sehingga paling tidak perlu dilakukan 2 orang sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga, dia rentan terhadap karat di bagian dalamnya, sehingga waktu kita melakukan pemeriksaan itu kita harus menyikat karatnya itu. Terus yang terakhir, efisiensi pengeremannya tuh kurang baik karena tadi dia yang sifatnya tuh sifat pengeremannya tuh lembut. Kemudian pemeriksaan dari rem tromol itu, jadi waktu kita melakukan pemeriksaan dan pembongkaran kemarin, kita itu memeriksa kondisi serta posisi rem tromol utamanya itu di bagian dudukan cakram, bagian dudukan. Terus kita tuh membersihkan tromolnya dan penampangnya. Kemudian kita mengecek kondisi sepatu rem atau brake shoe-nya, karena komponen itu sangat rentan berkarat saat terkena air. Pemeriksaan tersebut dilakukan di dudukan rem. Kemudian kita harus memastikan apakah sepatu rem pada kendaraan bisa menekan kampasnya dengan baik dan tepat. Terus apabila kampas remnya itu kelihatannya sudah habis, maka perlu untuk dilakukan penggantian. Kemudian setelah kita membahas mengenai rem tromol, kita
kita akan berlanjut pada bahasan berikutnya, yaitu rem cakram. Konstruksi rem cakram itu pada umumnya terdiri dari cakram atau disc rotor yang terbuat dari besi tuang yang berputar dengan roda. Terus bahan gesek yang menjepit dan mencengkeram cakram tersebut serta kaliper rem yang berfungsi untuk menekan dan mendorong bahan gesek sehingga diperoleh daya pengereman. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan antara bahan gesek dengan cakram. Jadi kita akan membahas mengenai kelebihan rem cakram. Rem cakram membutuhkan lebih sedikit tenaga atau torsi untuk menghentikan kendaraan apabila dibandingkan dengan rem tromol. Yang kedua, rem cakram menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan dengan rem tromol untuk torsi rem yang sama. Kemudian yang ketiga, kemudahan perawatan karena posisi rem cakram berada di luar pelek roda. Kemudian yang terakhir, rem cakram mempunyai sistem pendinginan yang lebih baik karena modelnya yang lebih besar. Kemudian untuk kekurangan dari rem cakram sendiri, yang pertama itu biaya produksinya itu lebih mahal dibandingkan dengan rem tromol. Yang kedua, jika masih ada udara di dalam sistem rem cakram, ini dapat menimbulkan masalah karena rem mungkin tidak bisa bekerja secara efektif. Kemudian yang ketiga, perakitan rem cakram memiliki lebih banyak bagian yang bergerak dan lebih kompleks daripada rem tromol. Kemudian untuk perawatan rem cakram itu, yang pertama, dia punya kaliper yang memang jarang mengalami kerusakan, tetapi tetap ada kemungkinan rusak karena pemasangannya yang kurang tepat atau posisinya yang goyah, yang disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Apabila kondisinya goyah atau bergetar, piranti yang bertugas untuk mencengkeram piringan rem ketika pengendara motor menarik tuas rem itu berisiko cepat aus karena bagian tertentu dari kaliper akan terus bergesekan dengan piringan cakram. Akibatnya ketika motor dipacu akan terasa seperti tersendat-sendat. Karena itulah kita perlu rutin mengecek posisi kaliper saat sebelum menggunakan. Kemudian yang kedua, selain itu kaliper itu juga perlu untuk dibersihkan dari debu maupun karat dengan cara menggosoknya menggunakan kertas gosok maupun sikat. Sekian presentasi dari saya mengenai perbedaan antara rem tromol dengan rem cakram. Apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.